Di sini saya menyampaikan berdasarkan dari pengalaman dan eh, hal yang sudah pernah terjadi ya. Memang itu pasti bakal terjadi. Oke, halo guys, apa kabar semuanya? Kembali lagi di channel Kobe TV, dan di video kali ini kita akan buat video tentang perawatan trotoar murai batu. Karena udah lama ya kita nggak buat video perawatan untuk trotoar murai batu. Nah, jadi di sini saya sampaikan terlebih dahulu bahwasanya murai batu ini juga perlu perawatan yang maksimal. Sebenarnya lebih susah untuk merawat trotolan daripada merawat indukannya. Kalau indukannya yang sudah produksi itu ya kita paling cuma ngasih makan, ganti air minum, kemudian cek-cek sekitar kandang dan keamanan kandang, itu aja sih. Tapi kalau untuk trotolan ini kita banyak yang harus diperhatikan karena ada beberapa masa yang akan dilewati trotolan sehingga dia bisa dewasa dan tumbuh sehat ya. Nah, di sini saya menyampaikan berdasarkan dari pengalaman dan hal yang sudah pernah terjadi ya. Memang itu pasti bakal terjadi, entah mungkin apa di penangkaran saya saja atau memang itu sudah menyeluruh. Tapi untuk jaga-jaganya ini kita harus persiapkan lebih matang ya. Karena juga penangkaran teman banyak mengalami hal yang seperti itu. Nah, jadi hal apa aja yang tadi yang saya maksud? Nah, jadi ada masanya trotolan ini setelah mulai nangkring itu dia masa seperti ada penyakit gitu ya. Trotolan nggak mau makan, kadang dia makannya juga kurang semangat, kemudian lemas dan sebagainya ya. Itu tahap pertama. Kemudian tahap kedua dia sudah mulai belajar makan sendiri ya, ataupun pergantian pur. Itu juga ada masa si trotolan tersebut mengalami lemah ya, tidak semangat makan juga, kemudian ya butuh rawatan yang maksimal ya. Seperti yang rombongan ini udah insya Allah udah aman karena mereka sudah melewati masanya ya kemarin. Ini juga ini tinggal betina-betina semua ini guys. Ini jantan satu simpanan, nah itu juga betina ya. Nah, jadi kita bahas dari yang awal tadi, masa pertama itu pada saat dia baru mulai nangkring seperti ini contoh ya. Ini dia makannya sudah mulai kurang tapi kelihatannya kayak sehat kan. Nah, tapi kita sebagai perawat, sebagai yang nyuapin itu terasa berbeda saat kita ngasih makan ya, nggak kayak biasanya. Mungkin kalau kita kasih pakan lolohan ini biasanya dia 10 kali suap misal ini ya. Nah, ternyata setelah masa itu tiba dia hanya 3 suap, 2 suap ya. Bahkan kadang pada saat dia sedang makan itu dimuntahin sama dia. Nah, jadi Anda nggak usah panik ya. Nggak usah panik dan nggak usah takut karena memang itu pasti ada di masanya ya. Nah, makanya saya selalu siapkan vitamin dan obat. Kalau misalkan parah, ini insya Allah aman karena nggak begitu parah ya. Yang parah itu kemarin yang ini ya. Ini udah mulai lewat nih masanya ya. Tinggal sekali masa lagi nih. Ini ekornya udah segini soalnya tuh, Anda bisa lihat sendiri ekornya segitu ya. Jadi Anda boleh percaya boleh tidak ya yang saya sampaikan tadi, karena ini entah kenapa memang terjadi setiap kita melihara trotolan, itu pasti terjadi seperti itu. Kalau misalkan saya lagi nggak fokus ya, lagi sibuk dan tidak begitu memperhatikan si trotolan ini, biasanya dia akan lewat dalam artian itu mati ya. Seperti kemarin mau ada acara dan sebagainya sehingga dia tidak saya kontrol ya. Kalau cara ngontrolnya seperti
pernah saya buatkan video kemarin pada saat mereka di luar. Itu gampang sekali, tinggal kita pegang saja di bagian sini. Nah ini kalau dia kurus ya, kemudian bulunya, kemudian sayapnya turun dan sebagainya ya, tiba-tiba dia menjadi manja. Nah itulah berarti masanya dia datang ya. Maka dari itu saya selalu siapkan vitamin ini. Ini kalau Ebot Fit ya, Ebot Fit saya berikan kalau misalkan si ini biasanya enggak selalu waktu sakit aja ya, tapi setiap saat ini saya kasih ya. Kemudian ini kalau misalnya sakit, tapi kalau nggak sakit nggak saya kasih Super N ya. Jadi seperti itu. Untuk takarannya biasanya pagi 1 tetes Super N dan 1 tetes Ebot Fit. Dia boleh vitamin lain boleh ya, nggak harus nggak harus Ebot Fit dan Super N ya, boleh yang lain. Jadi ini 1 tetes, ini 1 tetes pagi, siang juga seperti itu, dan malam ataupun sore ya, 3 kali lah sehari. Jadi seperti itu. Itu kalau kondisinya begitu parah. Tapi kalau kondisinya nggak begitu parah bisa kita kasih setetes ya, boleh sekali atau 2 kali aja sehari ya. Biasanya kalau masih oke itu sekali aja, nggak usah banyak-banyak, karena yang ini obat keras nih, berbahaya nih kalau penggunaannya berlebihan, bisa menyebabkan kematian dalam urai batu. Nah ini kemarin ini belum selesai ya, ini masanya ini kelihatan ya berbeda dengan yang lain. Ini dia gembung-gembung seperti itu ya. Nah ini sebenarnya kalau dia gembung kemudian sayapnya lemas ke bawah seperti itu menandakan anakan dalam kondisi tidak sehat, dalam artian harus dirawat intensif lah gitu ya. Nah jadi pakannya juga saya bantu, walaupun ini dia baru tahap belajar makan, ini saya bantu suap terus. Dan juga tidak hanya pakan lolohan, saya gunakan ini jangkrik ya, jangkrik. Tapi penggunaan jangkriknya jangan langsung seperti ini ya. Kita ambil jangkriknya 1, kemudian kita celupkan dengan air. Ini contoh, ini udah kotor nih, ini bekas nyelupnya. Sebentar ya, saya cuci dulu. Nah ini air sudah saya ganti, dan kita contohkan ya 1. Ini kalau mau ngasih jangkrik bisa ya. Nah jadi perhatikan di sini, karena dia masih kecil ya, dan dia lolohan tangan, jadi ini kakinya kita buang. Ini saya tangan 1, jadi saya giniin ya, tuh ya, seperti ini ya, biar nggak tersiksa jangkriknya. Kita pencet kepalanya ya. Allah ya, seperti ini kita hancur-hancurkan sedikit, dan barulah kita kasih ke trotolan. Ini kalau dia udah paham biasanya dia langsung ambil tuh. Udah mulai paham dia itu. Nah jadi seperti itu ya. Saya ngasihnya tergantung, kadang 5 sampai 7 jangkrik, nggak tentu ya, kadang 4 jangkrik ya, tergantung dari kondisi si anakan tadi ya. Ini kita tekan lagi ya, kita coba sekali lagi. Nah seperti ini. Buang kakinya, jangan lupa buang kakinya, karena kakinya ini berbahaya. Kadang jangankan ke kerongkongan si trotolan, ke tangan saya aja ini terasa ya durinya nyangkut ya. Maka dari itu buanglah kakinya ya. Tapi kalau untuk dewasa nggak masalah. Ini kan karena masih anakan, dia taunya nelan-nelan aja, belum tahu dia yang namanya proses penghancuran ya. Kecuali udah dewasa udah nggak apa-apa, kita nggak pakai itu. Nah ini kita kasih lagi. Kalau yang ini udah digesit nih. Oh diambil langsung. Nah jadi seperti itu guys ya. Di samping kita ngasih pakan lolohan, kita juga membiasakan dia memakan jangkrik, karena takutnya nanti nggak paham nih, kayak yang ini nih nggak pernah makan jangkrik ini ya, jadi dia bingung dikasih jangkrik. Ini juga nih dikasih jangkrik bingung nih, 2 ekor ini, 4 ekor ini ya. Karena kemarin dia fokusnya di pakan lolohan ya, pakan lolohan yang kemasan, sehingga tidak diajarkan dia memakan jangkrik. Nah tapi kayak ulat ongkong itu dia tahu ya, sekarang udah mulai bisa. Intinya kita sering ngasih, dia bakal tahu sendiri itu adalah makanan ya. Jadi seperti itu. Nah jadi seperti itulah tadi guys ya, perawatan trotolan dan masa-masa trotolan sakit, yaitu pada saat dia baru nangkring, dan yang kedua dia baru belajar makan fur ya. Jadi nggak usah panik. Yang penting Anda siapkan vitamin-vitamin ini terus. Dan kemudian kalau dia makannya kurang, itu ada paksa ya. Saya kemarin sempat yang ini, kalau nggak saya paksa ini bisa lewat, soalnya udah di bawah terus, naik ke tenggeran aja udah nggak sanggup.
Saya nggak saya video kan ya. Naik ke tenggernya udah nggak sanggup, jalan aja udah susah ya, masuk sini terus. Akhirnya saya pegang, saya paksa suap terus ya, suap paksa terus, masukkan ke dalam kerongkongan. Kemudian vitamin dan obatnya saya kasih ya, karena itulah yang membuat tenaganya pulih ya. Dan alhamdulillah ini sekarang sudah makan sendiri malahan ya. Tinggal yang 2 ini. Ini beda induk, jadi beda ukuran ya. Ini anakan Borneo F1, ini anakan lokal ya. Dan juga umurnya tua yang kecil ini sebenarnya, 2 ekor ini. Ini kawannya, nih rombongan ini. Ya sorry ini. Ya, ini lain lagi, ini lain induk, ini lain induk. Ya. Nah ini yang paling kecil, tapi dia baru nangkring dan ini sudah saya rasakan. Ini susah sekali sekarang mau makan. Coba mudah-mudahan ini mau. Nah udah mau ya. Jadi kita harus rajin kalau yang seperti ini ya. Dia makan dikit-dikit tapi kita harus rajin. Jadi seperti itu. Intinya diakalin, jangan sampai burung nggak makan, jangan sampai burung mati kelaparan dan mati sakit. Oke, mungkin cukup sekian. Terima kasih sudah menonton. Saya kira assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.